Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kazzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik. Para pencari rezeki Allah yang harus memenuhi kebutuhan hidup lahiriahnya, terutama mereka itu ada dua macam aliran, dua macam kutub yang saling berlawanan. Yang satu mempercayai bahwa Allah menjanjikan ada pahala yang terbaik nanti ketika engkau mencari rezeki itu melalui jalan yang halal, jalan yang diridhoi Allah. Ada juga yang percaya bahwa apapun cara kita memenuhi lahiriah kita, apapun caranya itu, melalui jalan halal atau tidak halal, itu tidak ada apa-apa yang harus mesti bertanggungjawabkan. Tidak ada itu pahala yang terbaik, surga itu tidak ada. Makanya di sini kalau orang-orang semacam itu, ya, walaupun mereka tidak mengenal Islam, walaupun mereka tidak mengenal agama, benteng pertahanan terakhir kemanusiaan adalah pengalamannya, batinnya, akalnya. Apakah betul cara memenuhi lahiriah kita itu seperti itu, dengan cara mengambil duit rakyat, dengan cara mengambil hak orang lain lewat mencuri? Sekali lagi, memang tolak ukur kebahagiaan itu berbeda-beda, seperti yang Allah terangkan sebelumnya di ayat sebelumnya. Ketika engkau percaya, aku memenuhi seluruh rezeki yang aku ciptakan, aku akan jamin kebahagiaan engkau di dunia dan di akhirat. Jamin. Penjaminannya ini lewat cara-cara yang apa ya istilahnya ya, susah juga sih kita kalau lagi dalam kondisi kepepet, dalam kondisi yang luar biasa. Mungkin saya pribadi mengatakan ini belum tentu mampu melaksanakan hal yang serupa, di mana kita dalam kondisi anak kita sakit, mungkin istri kita sakit, ibu kita sakit, sementara ada dua kutub ini, jalan yang halal, jalan yang tidak halal. Apakah harus kita pilih yang mana? Sulit juga memang namanya hidup. Namun itulah gunanya, sekali lagi dikatakan bahwa Allah mencipta manusia itu bukan berarti dia tidak bertanggung jawab. Seperti kita menciptakan mobil, kita harus bertanggung jawab. Remnya harus pakem, mesinnya harus yang terbaik diberikan, kenyamanannya, bodinya harus sesuai dengan selera kita. Cara penggunaannya harus menggunakan bensin atau listrik. Makanya Allah bertanggung jawabnya dengan mengirim para nabi, mengirim para rasul, mengirim para imam. Mereka itu mercusuar. Bagi mereka yang meyakini Islam, kalau tidak meyakini Islam berarti ya seperti Budanya Siddhartha. Kalau Hindu ya para pendeta zaman dulu. Atau dengan Kristen berarti dengan Yesusnya. Kalau Yahudi ya berarti dengan Musa, Daud dan sebagainya. Pasti dikirim itu dengan jalan-jalan kebaikan itu. Cuman konteksnya berbeda. Engkau namanya Tuhan, bukan Allah. Kalau umat Muslim ya Allah ada namanya. Bukan Bapa di surga, bukan Sang Hyang Widi, bukan Yahweh. Itu patokannya apa? Dalam konteks teologi Islam adalah keadilan ilahi. Allah tidak bisa memaksakan seluruh orang untuk Islam, seluruh orang untuk Muslim, tidak bisa.
Karena fitrah akal, fitrah pengalamannya, fitrah historis dia lahir ke dunia ini apa, puncak kebaikannya, puncak pencariannya, keilahian itu gimana, berbeda-beda. Ada mungkin seorang Yahudi, ada mungkin seorang Nasrani, tapi kelakuannya begitu. Muslim banyak, mencintai kebenaran, mencintai kemanusiaan, saling tolong menolong. Ada juga seorang Muslim, tapi mungkin kelakuannya Nasrani, kelakuannya Yahudi, menghalalkan segala cara, menyembah berhala. Bagaimana tidak menyembah berhala? Percaya kepada batu, percaya kepada tusuk segala macam itu, yang namanya apa sih, yang aura segala macam itu yang masih jadi perjualbelikan oleh para penyihir. Jangan dikira itu dukun-dukun itu penyihir. Di zaman Cleopatra itu, dia tuh harus membunuh, saking perjanjian dengan setan demi kecantikan tubuhnya itu, agar auranya terlihat mempesona. Harus dibunuh Kasimnya. Bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan laknatullah, bisikan-bisikan sesat kaum Majusi, agar kerajaannya itu kokoh, kuat, harus mengadakan pengorbanan manusia, dibakar, dirajam dan sebagainya. Jauh sekali dari fitrah kemanusiaan. Jadi cara pencari rezeki Allah itu memang ada dua aliran. Ada yang percaya surga, maka orang yang percaya surga ini harus juga percaya bagaimana mereka berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Ada juga yang tidak percaya, ya hidup hanya untuk berusaha bersenang-senang semampu kita ya. Kita kembali ke tanah. Nggak ada itu yang namanya Tuhan itu. Karmak itu ayahnya pendeta ya. Maka kita teladan itu penting. Mungkin ayah tidak memberikan keteladanan Nasrani yang dikasih pipi kiri, ditampar pipi kiri harus kasih pipi kanan. Mungkin dia tidak melihat seperti itu, makanya dia memberontak, mengeluarkan mazhab komunis dan sebagainya. Bagaimana pendeta-pendeta itu mengumpulkan hartanya, sementara di sekelilingnya itu petani-petani hidup dalam kesusahan, hidup dalam penderitaan. Sementara pendeta-pendeta begitu takut hartanya keluar. Ya bagaimana tidak memberontak? Padahal dia hidup di lingkungan pendeta, hidup di lingkungan para orang-orang soleh dalam kitab Injilnya. Keteladanan itu penting. Tadi semua agama manapun, di semua aliran kepercayaan manapun, sekte manapun, mazhab manapun, kita berkuar-kuar kebaikan, tapi kita tidak memberi contoh, ya sulit. Termasuk saya juga mungkin sulit sekali memberi contoh, itu sulit. Karena hawa nafsu itu yang sangat sulit untuk dikekang. Apalagi di lingkungan sosial yang tidak memungkinkan untuk kita melawannya. Kalau tidak ada bantuan dari Allah, memang tidak mungkin satu orang pun bisa mencapai surga tanpa bantuan dari yang paling hak disembah. Mereka yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu mendapat pertolongan Allah, dan tidak mempercayai pahala yang terbaik, nanti ada akibatnya. Di ayat berikutnya Allah menyampaikan ayat ini untuk memotivasi mereka yang berjalan di kebenaran, yang menafkahkan seluruh tubuhnya, seluruh hartanya di jalan Allah, seperti Abu Bakar, seperti Khadijah, seperti para sahabat, para nabi yang lainnya. Rasulullah juga bertanggung jawab. Baitul Malnya itu 1% pun tidak keluar untuk hal yang tidak berguna, bukan untuk hal-hal yang berbau korupsi, tidak. Hai Fatimah, jika engkau mengambil selendang yang tidak berguna ini, enggak nanti sekarang aku
potong tanganmu. Alhamdulillahirabbil alamin.